ayat 13. Mohon maaf, ayat 12. Ati'ullah wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Dan taatlah kita semuanya kepada Allah, taatlah kita semuanya kepada Rasul. Jika kita berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dengan terang benderang. Hadirin, taat pada Allah mutlak, taat pada Rasul mutlak. Maka kedua-duanya lah kita harus taat. Tuhan Puan cukupkan dengan kalau Allah mau, saya mau. Kalau Rasulullah SAW teladankan, saya juga akan ikhtiarkan untuk saya amalkan. Jadi taat tertinggi taat kepada siapa? Allah. Yang kedua, Rasul. Baru yang ketiga di ayat yang lain, wa ulil amri minkum. Ati'ullah pakai ati'u, wa ati'ur rasul tetap ada ati'u di dalam ayatnya. Berarti taat pada Allah mutlak, taat pada Rasul mutlak, wa ulil amri minkum. Tapi manakala kita dipinta untuk taat kepada ulil amri, tidak ada kalimat wa ati'u ulil amri, tidak ada. Tapi langsung ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu sebabnya taat pada Allah mutlak, pada Rasulullah SAW mutlak, tapi kepada ulil amri atau pemimpin sifatnya tidak mutlak. Manakala ulil amri memerintah kepada yang baik, ikut, ya kan? Manakala ulil amri mengajak kepada sesuatu yang tidak bagus, hindari. Seperti itulah hadirin sekalian. Dan fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan secara terang benderang. Tuan puan sekalian, ayahanda, ibunda sekalian, dan sahabat semuanya, baik di TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, kalau video ini bermanfaat silahkan di-share. Karena kata Nabi, siapa yang nge-share kebaikan, beliau panen pahala kebaikan. Mandala alal khair kafa'ilih. Jadi hadirin, tugas kita untuk mengajak sebanyak mungkin orang kembali ke Allah. Mau ya alhamdulillah, belum mau ya nggak jadi masalah. Kalaulah beliau itu dapat hidayah lantaran postingan, video, live, konten, atau apapun yang kita unggah ke sosial media, tiba-tiba ada orang yang dapat kebaikan, dapat hidayah. Apa sabda Nabi? Kata Nabi, la ayyahdiyallaha rajulan wahidan. La ayyahdiyallaha rajulan wahidan khairun lak min humrun na'am. Kalau ada satu orang dapat hidayah karena sebab diri kita, itu lebih baik daripada kita dapat unta merah kesayangan orang Arab. Sebagian ulama hadis mengatakan lebih baik daripada kita mendapat dunia dan semua isinya. Jadi ibu dari Malaysia ngajak 10 orang, yuk berangkat, jom, yuk kita pergi. Kalau yang memulakan, maka beliau panen pahala luar biasa. Apalagi nanti setelah ini, alhamdulillah ibunda datin 10 orang ke sini. Besok tiba-tiba dari negeri Malaysia, Singapura, Brunei hendak ke sini, misalkan 10 orang lagi. Datin, datuk, semua tuan puan panen pahalanya. Karena yang mengawali, karena yang memulakan, karena yang first time ke sini, lalu banyak orang kemudian mau ke sini, itu menggerakkan, banyak orang juga mendapat kebaikan, misalkan sama dapat pahalanya. Karena kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai' wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man amila biha min ghairi ayan qusa min auzarihim syai'. Kata Rasulullah, siapa-siapa orang yang memulakan kebaikan, maka beliau dapat pahala.
lalu ada orang mengikutinya, maka pahala juga buat beliau. Namun yang memulakan mendapat pahala 2 kali lipat, 3 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, sampai tak terhingga daripada banyaknya orang yang turut serta melanjutkan awal mula orang yang memulakan. Jadi dia ini mulai satu kebaikan, diikutin sama orang, maka dia panen pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi hadirin sekalian, itulah bagusnya kita memulai kebaikan. Itu hadirin.